Baru saya menangani perkara seperti ini yang dalam pemeriksaan sama sekali tidak kita temukan adanya korban. Nah, itu tidak ada. Termasuk tadi pemeriksaan terhadap salah satu saksi yang dimaksudkan atau dimaksud dalam sebagai korban, dalam tanda kutip ya, lagi-lagi. Jadi kami lama-lama menunggu itu hanya itu saja. Dipaksa, bahkan itu disuruh untuk mendengarkan suara ini terus disesuaikan kan, mendesahnya. Kita sedang mendampingi Kiai Fahim dalam agenda pemeriksaan tambahan. Sebetulnya kalau dari pertanyaannya tadi ada sekitar 37 pertanyaan. 37 pertanyaan. Ya, hanya menyangkut terkait kelengkapan daripada pemeriksaan kemarin yang belum dilengkapi saja. Ya. Baru saya menangani perkara seperti ini yang dalam pemeriksaan sama sekali tidak kita temukan adanya korban. Nah, itu tidak ada. Termasuk tadi pemeriksaan terhadap salah satu saksi yang dimaksudkan atau dimaksud dalam sebagai korban, dalam tanda kutip ya, lagi-lagi. Iya. Tadi bukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut, tapi ada sedikit diminta cuplikan suara. Nah, ini yang menurut saya aneh. Aneh dalam sebuah pemeriksaan. Pasca dilakukan penahanan, Polres Jember kembali memeriksa Ustadz Fahim Mawardi atas dugaan asusila terhadap santriwati. Pemeriksaan ini dilakukan pada Selasa, 24 Januari 2023, di ruang penyidik Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur. Ustadz Fahim diperiksa pada pukul 10.45 dengan ditemani 5 orang kuasa hukumnya. Satu dari 5 kuasa hukum Ustadz Fahim Mawardi, menjelaskan bahwa kedatangannya untuk mendampingi kliennya dalam pemeriksaan tambahan usai ditetapkan tersangka. Tim kuasa hukum Ustadz Fahim Mawardi merasa janggal atas kasus yang menimpa Ustadz Fahim Mawardi. Selain itu, pemeriksaan juga meminta saksi untuk mendesah, dengan dalih menyamakan suara rekaman dari hasil sitaan Polres Jember. Diberitakan sebelumnya, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo mengungkapkan, pelaku melakukan asusila terhadap santriwatinya sejak bulan Desember 2022, hingga awal Januari 2023. Untuk korban ada 4 orang, kami tidak sebutkan identitas korbannya, ujarnya. Menurut Kapolres Heri, pengasuh ponpes tersebut melakukan asusila kepada muridnya di sebuah ruang studio podcast yang berada di lingkungan pondok pesantren. Pencabulan dilakukan di sebuah ruang studio di lingkungan pondok, papar Heri. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan sejak laporan tersebut dilayangkan, kata Heri, polisi telah menetapkan Fahim Mawardi sebagai tersangka. Dan sekarang telah kami lakukan penahanan, urainya. Ancaman hukuman untuk perlindungan anak, penjara maksimal 15 tahun. Untuk pasal tidak kekerasan seksual ancaman maksimal penjara 12 tahun. Dan untuk pasal 294 KUHP maksimal 7 tahun, pungkasnya.